Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Blimra? nama saya Utami. Ah, Nama saya Utami dari Takengon. Yang ingin saya tanyakan ini tentang riba, Bu ya. Misalnya kita membeli barang, misalnya apapun lah itu, Bu. Tapi cash gantung gitu, Bu. Kayak mana itu? Maksudnya kita beli barang katakanlah 10 juta, tapi kita punya uang 5 juta, terus sisanya kita gantung. Terus kita janji mungkin kan sebulan 2 bulan atau nantilah setelah panen gitu kan, baru sisanya kita lunasin. Itu termasuk dalam kategori riba atau gimana, Bu? Gitu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Tami. Jadi untuk kita jawab satu-satu saja ya Bu Ade ya. Jadi biar nggak ribet ya. Jadi biar jelas gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama boleh dijawab oleh siapa ini pemateri pertama atau pemateri kedua? Nah, kayak seperti pemateri pertama aja ya Bu Ade ya. Tafadhol Bu Ade. Jadi pemateri pertama ya. Iya. Eh, ada Ibu apa tadi Ibu Utami ya? Beli barang cash cash apa tadi Bu? Gantung ya. Itu yang misalnya beli barangnya 10 juta harganya. Bayarnya 5 juta dulu. Sisanya itu akadnya seperti apa dulu, Bu? Saya kurang paham ini dengan eh, apa ini cash, tapi kalau setahu saya beli barang kredit tapi pakai DP. Nah, itu yang tahu gitu. Jadi oke, kalau kita ambil persamaannya dengan beli barang kredit ya, dengan uang down payment, dengan uang muka ya. Eh, Sisanya yang akan kita bayar itu apakah ada kelebihan dari nilai harga kesepakatan. Nah, misalnya kalau misalnya dalam Islam untuk memberi barang secara kredit itu dibolehkan. Jadi kalau kalau kita beli barang secara kredit ternyata harganya lebih mahal dari harga cash, itu lumrah ya Bu ya. Karena si penjual juga menerima pembayarannya itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi dia menaikkan harga misalnya, dan itu diperbolehkan selama dalam masa pembayaran itu tidak dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan. Nah, jadi tidak ada dikenakan denda, tetapi hanya harga, misalnya harga barang itu kalau cash itu 10 juta. Tetapi kalau Ibu beli kredit dengan masa pembayaran 6 bulan, terhitung dari ada down payment ya, misalnya down paymentnya itu 20% atau 30% dari harga barang. Sisanya itu dicicil gitu ya. Itu dibolehkan, tetapi tetap harus dibagi dari harga, sisa harganya itu dibagi 6 bulan tadi. Nah, kalau si pembeli atau si yang kreditur itu tadi terlambat membayar, misalnya jatuh tempo setiap tanggal 10. Ternyata di tanggal 10 dia belum ada uang. Dia minta ditangguhkan di seminggu lagi misalnya. Saya minta waktu tanggal 17 misalnya gitu ya. Sekitar tanggal 15 sampai tanggal 17. Nah, itu menurut kesepakatan. Jadi kalau si pemberi hutang itu tadi eh, harus memakluminya dengan kondisi tadi si penghutang memang benar-benar tidak mempunyai dana untuk membayar dan tidak boleh dikenai denda ya. Itu yang syaratnya dalam pemberian barang kredit. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke akad call itu tadi ya, akad pinjam atau akad hutang itu tadi, dalam Islam itu kan ada 3 syarat ya. Seseorang yang ingin membeli barang secara kredit, secara hutang, itu dia syaratnya harus dilihat dulu bahwa yang pertama orang tersebut memang memiliki niat yang penuh untuk membayar hutangnya. Yang kedua, dia memiliki kemampuan dalam membayar hutangnya tadi, mencicil hutangnya itu tadi.
Nah, jadi si penjual harus melihat juga dari boleh bertanya misalnya ibu bekerja di mana atau penghasilan ibu sebulan berapa gitu karena mungkin barang yang dibeli harganya cukup lumayan gitu ya, lumayan mahal dan kalau misalnya dicicil selama 6 bulan itu cicilannya mungkin di atas 2 juta per bulan gitu. Itu harus dilihat yang ingin membeli barang secara kredit tadi mampu atau tidak dia membayar hutangnya. Jadi kalau secara eh, ekonominya atau pendapatannya ternyata kalau dikenakan cicilan 2 juta per bulan itu dia eh, tidak akan sanggup, maka sebaiknya tidak diizinkan untuk membeli barang secara hutang. Dan yang ketiga syaratnya adalah barang tersebut adalah memang barang untuk yang dibutuhkan, bukan barang yang diinginkan. Dalam arti bukan merupakan barang mewah atau barang dengan kebutuhan yang sekunder ya. Maksudnya kebutuhannya itu tidak urgent seperti kendaraan atau mobil atau apa ya, dia ingin membeli tanah misalnya yang mana tanah itu hanya untuk investasi gitu misalnya. Jadi ada 3 syarat itu tadi. Yang pertama memang si yang berhutang itu tadi memang dia dikenal sebagai orang yang amanah, yang memang dia itu dikenal tidak pernah ngemplang utang istilahnya ya. Dia memang berkeinginan atau memang orang yang sungguh-sungguh mau atau berniat untuk membayar hutangnya. Kedua, dia berkemampuan dalam mencicil hutangnya dilihat dari penghasilannya atau income keluarganya per bulan gitu ya. Jadi harus dilihat juga gitu. Jadi nggak bisa semata-mata misalnya kita nih, misalnya saya seorang developer jual beli rumah gitu ya, jual rumah. Lalu ada orang yang mau beli rumah, tapi dia pekerjaan dia hanya sebagai guru misalnya. Ya, saya harus melihat dengan uang cicilan pembelian rumah itu tadi yang harganya ratusan juta dengan gaji guru tersebut mampu nggak dia membayar gitu. Nah, kalau dalam Islam itu ada ininya ya, bukan dalam Islam sih, itu hasil seperti hasil jumhur ulama gitu ya. Itu cicilan yang dibayarkan per bulan dari setiap orang yang ingin mencicil itu maksimal adalah 30% dari gajinya. Jadi itu ya Bu ya, boleh membeli barang dengan kredit. Maksudnya kreditnya itu bukan semua karena ada down payment-nya, ada uang muka, tetapi dengan syarat-syarat syar'i yaitu tidak boleh dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan. Apalagi dendanya itu denda per hari atau dendanya itu sampai berlipat gitu ya. Dengan kalau dalam Islam itu memang harus diberi keringanan dalam pembayaran. Nah, itu tadi. Kalau beli barang kredit dalam Islam boleh. Boleh. Itu sesuai kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Mungkin Ya. itu jawaban saya. Bu Tri, kalau ada yang mau Mana ditambahkan sama Bu Pipi, Bu Umi mana Bu Umi? Mana beliau tadi nih? kami. Bu Bu Utami atau Bu Umi tadi? Utami. Oh, Bu Utami, Utami. Iya mana? Bu, Ah, iya. Ah, jadi maksudnya kan cash gantung tadi Bu, memang akadnya itu bukan bukan DP, bukan down payment. ya. Misalnya beli katakan Honda, beli kereta gitu bukan? Eh, kalau cash kan 20 juta misalnya tadi, tapi kita niatnya beli cash, tapi kita masih punya uang 10 juta. Jadi 10 jutanya lagi kita tunggu 3 bulan lagi panen gitu misalnya. Jadi itu namanya cash gantung. Itu boleh nggak termasuk tadi apa riba? Memang di awal kan bukan DP dan tidak kredit juga gitu Bu. Iya, Ya, itu sesuai kesepakatan, Bu. Kalau misalnya si penjual mau, ya nggak apa-apa. Akadnya, misalnya terjadi akad diperbolehkan membeli dengan cara seperti itu, dan si penjual itu ridho, ya nggak apa-apa, Bu. Boleh. Nggak ada riba di situ. Kalau tidak ada bunga ya, bunga Walaupun keterlambatan ini atau Bu ada ada syarat-syarat tabungannya, tertentu. maksudnya ada apa tuh Bu? Kayak kalau kereta kan apa namanya ada BPKB gitu kita kita taguhkan sama dia gitu. Nanti kalau udah ketika Ya, kita lunas bunga. tadi,
Ditahan lah ibaratnya tadi. Kalau udah lunas tadi baru kita ambil. Ya, itu yang terjadi akad yang batil ya Bu ya. Karena di situ bukan hanya terjadi akad jual beli, tetapi ada akad yang dikatakan akad sewa akhirnya, karena ada yang ditahan oleh pihak si penjual gitu ya, jaminan BPKB itu tadi. Mungkin supaya jangan saya sendiri aja yang ngomong, Ya, Bu Fitri silakan. silakan Bu Fitri. Nuhun ya, suara saya agak serak ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Ya, Bapak, eh, Bu. akad gantung ya. Akad gantung itu yang kayak 2 kali bayar gitu ya. Jadi kalau tadi sepeda motor itu kan, sepeda motor itu kalau kita beli sepeda motor cash, dia ada unitnya dan surat-suratnya, ya kan? Jadi walaupun kita beli cash gantung, itu harus tetap surat-suratnya kita terima dulu. Kalau memang dia butuh jaminan, nggak boleh jaminan yang barang yang kita beli. Kita kasih jaminan yang lain. Seperti itu. Jadi eh, satu lagi ya kan, yang seperti dibilang Bu Ade tadi, andai dalam waktu 3 bulan belum bisa memenuhi akad, ya kan, si penjual mengenakan denda, jelas itu tidak boleh, akadnya batil. Terus kalau tadi yang perkara jaminan suratnya yang dijaminkan, STNK-nya ya, atau buku hitamnya yang dijaminkan, jelas itu tidak boleh. Karena akadnya jadi batil, tidak komplit dia dengan surat-suratnya. Sama dengan juga seperti membeli rumah kredit. Jadi yang dijaminkan apa? Boleh orang berharga lainnya atau surat berharga lainnya. Seperti itu. Terus satu hal lagi yang mau saya tambahkan, mengenai akad gantung itu kan hutang piutang. Ini kan tadi ceritanya sepeda motor, hanya sedikit menambahkan ada 6 barang ribawi yang tidak boleh di akad gantung atau hutang piutang. Salah satunya apa? Emas, perak, ya kan? Kalau di sini kan tadi kasusnya mungkin sepeda motor. Mana tahu nanti ada yang mau mengakad gantungkan emas, itu jelas tidak boleh ya, karena itu salah satu barang ribawi yang tidak boleh dihutang-hutangkan. Dia harus cash. Itu saja penambahan dari saya. Kalau ada kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tami? Ya, gimana Bu Tami? Assalamualaikum Bu. Jaringan kami terputus, Bu. Maaf, Bu ya. Oh, berarti tadi boleh cash gantung dengan syarat tidak BPKB Honda tersebut yang ditahan oleh pemilik atau yang punya tadi, tapi kita jaminkan dengan barang yang lain, Bu ya, dengan barang berharga kita lainnya boleh, gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, lanjut Bu Tri. Udah cukup sepertinya. Mana nih Bu Tri? Putrinya hilang. Lanjut Bu Tri. Putri. Saya, Mic-nya. komputer saya rusak pula. Ya baik, sebentar ya Bu, Masya Allah. Bentar, saya ganti headset dulu. Ya ini gimana Bu? Dengar suara saya? Dengar Bu Tri. Dengar, Bu, dengar. Saya nggak dengar suara ibu-ibu ini. Ini laptop saya ini speakernya agak-agak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sudah, Alhamdulillah. Nah, sudah. Afwan ya ibu-ibu ya. Nah baik, tadi sudah jelas ya Bu Ade ya. Bu Tami, sepertinya sudah jelas ya. Tidak boleh kalau akad tadi ya dengan menggadaikan BPKB-nya
ditahan gitu misalnya ya. Jadi itu tidak boleh karena itu sudah ada dua akad dalam satu transaksi. Ya, Satu baik. lagi, jadi dengan BPKB yang ditahan itu tadi bisa memungkinkan untuk terjadinya dikenakannya denda atau ada nanti sanksi kalau misal terjadi keterlambatan atau ya Ya, itu tadi terjadi keterlambatan. Jadi kendaraan yang sudah dibayar separuh itu tadi bisa ditarik gitu ya. baik. Boleh dengan menggadaikan ada akad gadai yang lain, tetapi akadnya harus terpisah dari akad jual beli tadi. Misalnya akhirnya terjadi akad hutang ya, hutang piutang yang mana si si penghutang itu menggadaikan, tetapi bukan BPKB kendaraan, jadi harus dipisah akadnya gitu. Kalau ingin jaminan dalam hutangnya, jaminan atas hutangnya yang 10 juta misalnya seperti itu. Saya rasa sudah cukup jelas buat Bu Utami ya. Sudah ditambahkan tadi sama Bu Fitri juga. Ya, baik. Ya, Lanjut aja ke pertanyaan yang ya, kedua. lanjut pertanyaan kedua yaitu Bu Fitriani dari Jakarta. Tafadhol Bu Fitri. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, ini soal masalah beli rumah dengan sistem inden, tapi di KPR Syariah. Jadi kita suruh bayar DP dulu, terus dengan cicilan 1 tahun, sudah 1 tahun, baru rumahnya dibangun gitu. Itu gimana Ustazah? Hukumnya Ya, gimana? Heeh. ini beli rumahnya di KPR ya, Bu ya? Iya, KPR Syariah. Jadi saya langsung ke developernya, jadi bukan perantara bank. Oh, langsung ke developer. Iya, langsung ke developer. Ya, baik. Sepertinya ini langsung Bu Fitri ya. Bu Fitri juga ini yang akan menjawabnya. Bu Fitri, mana Bu Fitri pemateri kedua? Ya, Ah, tafadhol Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Fitriani ya. Waalaikumsalam Lama ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu yang inden ya. Eh, kalau yang pengetahuan saya ya kan Bu, namanya inden apa namanya akad pesan ya kan Bu. Itu berarti barangnya kan belum ada ya Bu ya. Iya. Barangnya belum ada. Jadi kalau sepengetahuan saya itu sih nggak boleh Bu. Apalagi Hmm. tadi apa namanya, karena itu nanti di situ bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan Bu, namanya kita belum lihat barangnya ya kan Bu, jadi Iya. apa yang mau diperjualbelikan ya kan. Jadi namanya jual beli itu Bu, ada uang ada barang gitu. Nah, jadi terkecuali dia itu sifatnya seperti jasa penjahit Bu. Nah, itu berbeda. Nah, jadi ini kan jual beli rumah ya kan Bu ya. Jadi nanti di sini Bu, kenapa dia jadinya nggak boleh ya kan Bu? Tahu-tahu nanti yang kita inginkan seperti ini, nyatanya hasilnya seperti ini kayak gitu. Nah, Nah, ya maaf saja umpamanya sebelumnya. ya kan Bu, marmernya kita pingin warna putih umpamanya gitu dari yang Hmm. bahan ini, tiba-tiba yang dibuat sama developer tidak seperti itu Bu. Nah, jadi di situ akadnya goror Bu, karena barangnya tidak jelas seperti itu. Hmm. Apalagi tadi yang masalah DP ya Bu ya, Iya. bayar di awal ya kan Bu. Nah, di situ juga ya kan, namanya sudah jadi transaksi jual beli ya kan. Di situ juga harus diserahkan surat menyuratnya Bu. Sementara bangunannya aja belum ada gitu. Hmm. Seperti itu sih. Sepengetahuan saya. Mungkin Bu Ade mau menambahkan. Terus andai pun nanti di KPR KPR ini terjadilah rumahnya sudah ada ya kan Bu. Terus barulah Ibu bertransaksi ya kan dengan cicil gitu ya kan Bu. Tetap ya saya mengingatkan jaminannya tidak boleh
dari surat rumah tersebut, harus jaminan yang lain. Nah, dia harus satu kesatuan, Bu, jaminan dan tanahnya dan bangunannya seperti itu. Jadi Itu saja dari saya. akadnya Ada batil lagi, ya, Bu? saja, Bu. Iya, karena gor, Nah, Bu, ya, iya. barangnya belum kelihatan gitu. Iya. Karena kan kalau rumah, Bu, bongkar, udah berapa lagi biaya Ibu? Nggak cocok kan gitu kan. Beda tadi sama dengan jasa penjahit pakaian. Walaupun sebelumnya dilihatkan rumah contoh ya, Bu. Nggak ini juga ya. Iya, walaupun Rumahnya nanti seperti eh, ini gitu. iya, tapi kan hanya Heeh. contoh. Kita kan nggak tahu Hmm. bahannya Oh ya, seperti itu. Heeh. ya. Makasih, Bu. Ya, Ya, Bu Fitri atau Bu mungkin sudah Ade jelas. ada mau nambah? Sepertinya sudah jelas ya. Iya, iya sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, ini langsung ke penanya ketiga ya. Bu Ani Sunarti, tafadhol. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bu Perkenalkan Ani saya, dari mana? ya, saya Bu Anis Sunarti dari Patumbak, Deli Serdang. Oh, dekat. Ya. Nanti bisa bisa offline juga ya Bu ya ketemuan. Ya, Saya Tetangga, boleh. pendatang, tetangga. pendatang Tetangga, baru Tetangga di kita, sini Bu. Bu. tetangga Bu Iya, Ade Rizka ini. iya Bu Ade Rizka di mana? Oh, saya di Marendal, Bu. Oh Dekat Masya kanal. Allah ya. Insya Allah nanti bisa berkunjung Bu, saling ketemu. Boleh, Ya, boleh, boleh Bu. saya Insya Allah, insya Allah. Saya pendatang baru ini Bu, diajak sama teman tadi disampaikan linknya dan insya Allah tertarik dengan masalah ini. Apa sebelumnya tadi kan saya dengar dari perkenalan dari Ibu yang membawakan acara pertama tadi, Bu Fitriani dari Kisaran tadi ya Bu ya, yang mantan ASN gitu ya Bu ya, Ustazah Fitriani ya. Jadi sedikit ingin tahu Bunda atau saja boleh sharing kiatnya apa bisa melepaskan ASN itu, kemudian bagaimanalah selanjutnya gitu Ustazah. Jadi jujur saya juga ASN kan Ustazah, ya kita tahu sendiri kan kalau ASN itu gimana, ya memang itu tadilah terjerat dengan riba dan sebagainya gitu tadi. Jadi mohon sharingan Ustazah bagaimana kiatnya melepaskan diri dari ASN, kemudian apa yang Ustazah lakukan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami. Mungkin itu saja dulu saja. Iya. Dari kelahiran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Ani, Ibu ada ini juga terkait tentang hutang riba juga ada Bu. Eh, Ya, heeh. Oh, itu mungkin bisa agak di-share sedikit ya, jadi spill sedikit Bu, permasalahannya gitu. Selain di ini ya, selain tuh pertanyaan-pertanyaan ini, karena memang boleh kami tahu juga gitu, ribanya terkait Ya, apa gitu. eh, ya seperti umumnya ASN ya Ustazah, kami pinjam uang di Oh ya, untuk BSI kan gitu ya. berarti nggak usah di ini BSI. ya Bu ya, nggak usah nama abangnya nggak usah Oh ya, disebutkan ya, boleh di di bank bank gitu lah aja, salah satu di bank bank gitu gitu ya. ya. Jadi Dan menggadaikan SK, mungkin gitu ya Bu ya. ya seperti itu. Nah, iya boleh. Nah, Oke. ya. Boleh tahu Bu berapa jumlah hutangnya? Kalau saat ini itu perkiraan kan 4 tahun lagi lunasnya, masih ratusan juta lagi gitu. Jadi Ya, saldo nah, saldo diterima itu berapa kira-kira Bu? Karena ini kawan-kawan kita di sini juga luar biasa juga Bu hutangnya. Saya dulu Bu 5 M Bu. Nah, Masya sekarang udah Allah. berapa gitu. Nah, Bu Ade Rizka, nah Allah. Bu Fitri juga berapa. Jadi kita di sini pelaku riba semua dulunya gitu ya Bu. Jadi jangan jangan malu-malu. Kira-kira berapa Bu kemarin ini saldo hutangnya? Sekitar 300, Oh, 300 tiga juta. ratus juta ya. Jadi Iya. 300 sama 1 M, peningnya sama ya, Bu ya. Nah, itu perlu digarisbawahi. Baik, mungkin Iya. langsung kepada Bu Fitriani ya, terkait tentang ASN, nanti mungkin bisa ditambahkan kepada Bu Ade Rizka. Oke ya, singkat padat karena kita ada sesi kedua lagi ya. Jadi kita kasih kesempatan dengan kawan-kawan yang lain. Tafadhol kepada Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Ani. Em, terkait dengan ASN ya. Memang ASN ini
pemberlakuannya agak unik ya dibandingkan kalau pinjaman usaha. Eh, Kenapa kemarin saya memilih berhenti? Ya karena tadi kita mau meninggalkan riba. Karena begitu kita tahu ya kan, eh, riba itu kan salah satu dosa besar yang keempat. Dan yang sakitnya lagi, ternyata cuma dosa riba yang diperangin sama Allah dan Rasulullah. Jadi saya itu merasa nggak sanggup. Padahal saat itu saya di kantor itu sudah diperlakukan khusus, Bu. Saking diperlakukan khususnya ya, Bu. Mau jabatan apa saya suruh milih. Mau nggak masuk-masuk boleh. Mau nggak ikut upacara silakan. Waktu saat saya mengajukan untuk berhenti itu atasan saya nggak ngasih izin gitu. Sementara di satu sisi saya itu takut mati, Bu. Takut mati hutang saya belum selesai. Karena memang kita mati hutangnya lunas. Tapi lunasnya saat mati, bukan sebelum mati. Sementara kita kalau sudah mati ya nggak dihisap lagi, Bu. Sama, Jadi kita sama. kalau sudah mati itu kita nggak ada Ini lagi Rutan. dihisap. Yang dihisap itu sebelum kita mati, ya kan, Bu? Jadi setiap hari itu saya kepikiran gitu. Kalau saya besok mati, hutang saya belum selesai, riba pula gitu, ya kan, Bu? Terus eh, sementara saya ini kan perempuan, hukumnya bekerja itu mubah, tidak wajib gitu kan. Nah, jadi kok saya malahan pusing dengan perkara mubah, tapi saya tidak mau meninggalkan keharaman. Kayaknya nggak balance saja gitu kan. Sementara Allah itu sudah menjamin rezeki saya gitu. Apalagi saya seorang istri. Allah juga sudah titipkan rezeki saya melalui suami saya. Karena saya masih punya suami. Jadi saya berusaha memang negosiasi sama bank selama 4 tahun untuk mengajukan pembayaran pokok. Mereka tetap nggak ngasih. Terus mereka ngomong kalau ibu diberhentikan, utangnya kami bebaskan. Saya langsung ngomong saat itu, oke saya besok resign. Saya bilang, nggak bisa resign Bu, harus diberhentikan. Saya berupaya, gimana caranya saya bisa diberhentikan. Nah, akhirnya 1 tahun saya itu terus berusaha untuk diberhentikan. Walaupun di 1 tahun itu banyak banget godaannya, Bu. Sampai-sampai saya itu namanya ASN ya, udah lumrah. ASN itu di mana-mana kalau mau jabat bayar dulu. Saya malahan kemarin itu ditawarin 4 jabatan disuruh milih malah. Kebetulan kantor saya sama rumah itu depan-depanan, Bu. Saya itu bisa absen di rumah saya. Malahan atasan saya, udah ibu nggak usah masuk-masuk, nggak apa-apa. Kalau kami butuh baru ibu datang. Yang penting ibu jangan berhenti. Kemudahan apa lagi ya kan, Bu, yang dikasih ke saya, gitu kan. Tapi saya mikir, ini semua dunia cuma sementara. Sementara nanti saya kekalnya di akhirat. Kok berani saya memerangin Allah? Kok berani saya memerangi Rasulullah? Sementara saya nanti butuh syafaatnya Rasulullah. Itulah yang memotivasi saya terus. Kenapa saya memilih diberhentikan. Jadi memang ada, Bu, langkah-langkah yang tidak harus berhenti ya. Untuk terbebas dari riba. Apalagi tadi saya dengar banknya ya. Perkara bank itu berbeda-beda, Bu, nanti penanganannya, penyelesaiannya.
mudah-mudahan nanti di bank yang Ibu sebutkan tadi, Ibu bisa dikasih cicilan dengan membayar pokok. Karena ada teman saya di bank yang Ibu sebutkan itu dikasih Bu cicilan tapi hanya dengan membayar pokok. Jadi kita harus bisa bernegosiasi lah sama banknya, ya kan Bu. Kemarin memang saya sudah nunggu 4 tahun, tetap nggak dikasih. Bahkan ada saya udah langsung ngomong sama banknya, tetap nggak dikasih. Bahkan sampai wali kotanya juga negosiasi tetap nggak dikasih. Makanya saya harus mundur dari pekerjaan itu. Itu aja sih Bu. Ada lagi Bu yang mau dipertanyakan? Ya, mana Bu? Bu Ani? Saya bolehlah nanti Bu dikasih kiatnya gimana kalau kita mau mengusulkan supaya dibayar pokoknya saja gitu ya Bu ya. Ya, Nah, kalau triknya gimana? nanti Kiatnya ya Bu ya. ya mungkin Itu memang Bu Ade Rizka, Ade ya. Bu Fitri, dibagi dulu. Suaranya. Ya, Lanjut aja Bu Fitri, karena kan ini pengalaman Bu Fitri ya kan. ya boleh. Saya soalnya bukan ASN. Saya nggak tahu juga seluk-beluk penyelesaian untuk Ya, GDSK ini. boleh. Mengenai kalau memang Ibu masih ingin mempertahankan ASN Ibu, ya kan. Kemarin memang saya ambil langkah yang agak ekstrim ya Bu. Saya langsung putuskan gitu ya kan Bu. Sebenarnya ada sih jalan yang lain ya kan Bu. Saya mau nanya dulu, Ibu guru ya? Betul Bu. Jadi Oh, guru. kodarullahnya suami saya nggak sampai setahun lagi pensiun. Jadi kalau saya juga resign gimana ya? Allah Ya. belum sanggup rasanya. Iya Bu. Gajinya itu dipotong di bank yang tadi Ibu sebutkan atau bank yang lain? Dipotong di bank yang saya sebutkan tadi. Hanya itu. Berarti gaji Ibu masuk ke situ. Iya. Iya. Gaji kami melalui bank itu. Oh ya. Biasanya ya Bu, dari pengalaman saya ya, kalau dari bank yang Ibu sebutkan tadi kayaknya masih ada harapan bisa bayar pokok. Tapi kalau dari bank yang saya memang nggak bisa. Saya udah langsung menjumpain kepala divisinya, ya kan Bu? Karena mereka itu ada kontrak dengan pihak pemeriksa. Jadi nanti permasalahannya panjang. Tapi kalau tadi yang bank Ibu sebutkan, masih ada kemungkinan bisa Bu. Dan itu ada triknya dan caranya. Jadi kalau masalah trik dan caranya nanti kalau kita ngomong di sini nggak selesai Bu, panjang, ya kan? Iya Bu, Insya boleh Allah nanti. nanti Istri boleh kasih nomor kontak saya. Nah, nanti Kalau akan itu juga saya boleh. Masya beritahu Allah. cara triknya, ya kan Bu. Ya Bu, Tapi ya. memang yang pertama itu harus dikuatkan dulu mentalnya Bu. Insya Allah, Insya Allah. Ya, baik. Harus Jadi Bu Fitri, ya. ya Bu Ani ya. Ini berhubung Bu Ani ini di Medan. Nah, kita ini kan ada untuk di Medan ya. Nah, jadi boleh Bu Ani bergabung di komunitas Sohib Medan ya. Jadi kita ini nanti ada mungkin pertemuan offline setiap bulannya. Nah, Bu Ani harus ikut. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau memang Bu Ani ingin segera melunaskan hutang dengan cara membayar pokoknya saja, nah boleh bergabung di komunitas Sohib ya, khususnya di Medan ya Bu Ani ya. Jadi nanti boleh Ya. menghubungi saya atau Bu Ade atau Bu Fitri, boleh silahkan gitu. Tapi kalau untuk di Medan kita ya Bu ya, saya, Bu Tri dengan Bu Ade Rizka. Ya Bu Ani ya. Ya Nah, saja. nanti boleh japri kita. Oke ya. Nah, Ya. jadi Jazakallah khairan, Saudara. ya, baik. Sudah ya, Bu Ani ya, sudah jelas ya. Nah, jadi mungkin insya Allah terinspirasi ya dengan pengalaman hidup dari Bu Fitriani. Jadi kita-kita ini yang hadir di sini ini punya pengalaman berbeda-beda, Bu Ani ya, dan ibu-ibu semua. Jadi bukan langsung lunas hutang, tidak. Jadi ada proses-proses yang harus kita hadapi gitu ya. Nah, baik, untuk sesi pertama sudah selesai ya, sudah 3 penanya. Nah, kita buka untuk sesi kedua. Nah, kita ini sampai sesi kedua saja.
Nah, di sini sudah ada raise hand Ibu Jauharoh Cut Ali. Nah, boleh dibuka kameranya, Bu. Assalamualaikum, Bu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. perkenalkan diri dari mana? Ya, saya Jawahara Cut Ali, guru eh, sama ini Kak, satu instansi dengan Bu Ani. Oh, Kami juga tadi dikirim link sama Bu Siti Khadijah. Masya Allah. Ibu dari ini juga, Bu? Medan Ini juga? kan ya Medan pinggiran Tembung, Pasar 5 Tembung. Oh, Tembung. Tadi Bu Ya, Ani dari Medan Amplas ya. ya, Betul, Nah, Mbak. Bu ini Bu Cut, Bu Jauharo Cut dari Medan Tembung. Nah, tafadhol Bu, silakan. ya. Baik. Jadi ini mau saya tanyakan ya, saya juga pernah ya terlibat riba juga kan, namanya juga pernah minjem gitu dulu kan. Tapi alhamdulillah udah lama juga udah selesai dan saya berniat tidak mau berhubungan lagi dengan pinjaman. Tapi kan kita nggak lepas juga dari bank kan karena penggajian melalui bank. Yang mau saya tanyakan, kita sebagai ASN ini apa saja yang membuat kita ini berperilaku riba gitu. Padahal kita misalnya tidak bersengaja meminjam atau berhubungan dengan bank selain misalnya kan itu tadi duitnya masuk ke bank, kemudian transaksinya melalui bank, kita mau transfer atau kita menerima gitu. Kalau misalnya lah kami bertahan lah kan di ASN. Karena kan sebenarnya profesi guru itu kan profesi yang mulia ya, kita bisa mengaplikasikan diri, menyampaikan ilmu kita ya, sambil kita juga walaupun kami bukan guru agama, kan bisa juga menyampaikan agama sambil-sambil. Jadi sini pertanyaannya itulah dia, berpeluangkah kami itu terlibat dalam riba gitu. Ya, demikian. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan Bu Jauhara Cut ini, jadi memang ada beberapa produk bank itu ada yang riba dan ada yang tidak ya Bu ya. Nah, mungkin bisa Bu Ade Rizka sedikit dijelaskan produk-produk bank itu yang mana berbau riba dan mana yang tidak. Tafadhol. Iya, ya, Ibu Johar. Jadi sebagai ASN ya, sebenarnya sebagai ASN, mau kita sebagai ASN, mau sebagai pedagang, mau sebagai praktisi hukum atau apapun itu, kalau dikatakan di zaman sistem ekonomi kapitalis saat ini sulit sekali untuk tidak menyentuh apa yang dikatakan dosa riba ya Bu ya. Nah, Iya, jadi bukan hanya ASN yang uang gajinya atau transaksi, bahkan saya Bu pedagang yang dikatakan tidak boleh tidak memiliki rekening di bank, tidak bisa berlepas diri dari semua produk-produk dari bank tersebut gitu ya. Tetapi setelah kita lebih dalam mengkaji tentang muamalah Islam, tentang sistem ekonomi Islam, baru kita dapat membedakan yang mana itu yang merupakan praktek riba, yang mana yang tidak gitu ya. Nah, kalau dalam urusan bank, pertama kalau di pengertian riba tersendiri adalah kelebihan dari nilai pokok, kelebihan dari jumlah pokok, atau ada kelebihan atau manfaat yang diperoleh dari akad muamalah dan itu diterima oleh si pemberi hutang gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kalau kita di bank, gimana? Kalau saya dulu kan Bu, saya kan sebagai pedagang ya. Konsumen saya itu kan dari berbagai macam daerah, yang mana mereka itu juga memiliki rekening bank, mau itu konvensional ataupun syariah gitu. Tapi terakhir caranya untuk meminimalisir, karena apa? Karena kalau kita punya tabungan di bank, kita dapat bunga kan Bu. iya, Walaupun sedikit, walaupun banyak, ada bunga yang diberikan oleh bank gitu ya. Bahasanya indah ya Bu, cantik ya bunga.
tapi itu uang riba ternyata, Bu. Yang mana kalau dikatakan Rasulullah 1 dirham riba yang kamu makan gitu ya, atau yang kamu bayarkan, dosanya lebih besar dari 36 kali berzina. Jadi di situ yang ini kita dari akad dari apa ya, produk tabungan saja. Makanya terakhir di mulai tahun berapa itu ya? Sejak saya ini kalau nggak salah di tahun 2021 atau 2020 akhir, saya akhirnya membuka tabungan di bank syariah dengan akad wadiah, akad titip. Nah, akad titip. Jadi di akad titip itu tidak ada bunga, Bu. Jadi berapa uang kita yang kita simpan, segitu yang bisa kita pakai. Tapi kalau bank konvensional kita nggak bisa pakai akad titip karena tidak ada produk akad wadiah tadi gitu ya. Satu-satunya cara adalah kita tidak harus bersusah payah menghitung bunga yang masuk ke rekening kita dan memisahkannya dari uang kita sendiri, uang tabungan kita gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kalau Ibu sebagai ASN berupaya untuk menghindarkan diri dari transaksi riba, yaitu jangan gadaikan SK gitu ya. Jangan gadaikan SK, jangan tergiur dengan menggadaikan SK itu tadi gitu. Karena itu udah jelas-jelas merupakan praktek ribawi. Lalu apalagi ya yang di produk bank ini yang ada ribanya gitu ya, yaitu pinjaman. Misalnya kredit pemilikan rumah KPR ya, atau kredit kendaraan bermotor, atau Ibu beli mobil tapi pembiayaannya dari bank. Itu sangat-sangat riba, bukan hanya riba tetapi juga akadnya sudah batil. Kembali ke pertanyaan dari Ibu Ani tadi ya, Ibu Ani ya yang bukan Bu Ani, yang mengatakan bahwa membeli rumah tapi bayar DP dulu, terus cicil 1 tahun baru rumahnya dibangun ya gitu ya. Karena kalau akad jual beli dalam Islam itu kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki atau belum ada nih barang, masih di awang-awang gitu ya. Tidak boleh, ibaratnya tidak boleh membeli kucing dalam karung gitu. Nggak tahu nih kucingnya belang 3 kah, betina kah, atau jantan, atau masih muda atau apa, itu ada goror kata Bu Fitri tadi ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dalam di bank ada itu kredit kendaraan bermotor, ada KPR yang diambil oleh bank gitu ya akadnya, dan itu juga sudah jelas-jelas akad riba. Yang ketiga, produk bank yang mengandung unsur ribawi adalah deposito. Nah, deposito itu deposito berjangka, kita disuruh memasukkan sejumlah uang dan kita menerima bunganya setiap bulan gitu ya. Dalam waktu tertentu uang tersebut tidak boleh kita ambil. Nah, bunganya itu riba, Bu. Udah jelas-jelas riba karena di awal tadi pengertian dari riba adalah kelebihan atau manfaat dari yang diperoleh dari nilai pokok. Nah, jadi manfaat lain yang diperoleh dari pokok pinjaman gitu istilahnya ya. Nah, kita menyimpan uang mendapat bunga di situ, dan bunga deposito itu sudah jelas itu juga riba. Kalau yang lain mungkin kartu kredit. Kartu kredit, loh kenapa kartu kredit Bu Ade? Kan kalau kartu kredit berapa yang kita pakai, berapa yang kita gesek, segitu yang kita bayar. Ya, tapi akadnya ada akad denda di situ. Kalau terlambat bayar 1 hari aja terlambat bayar. Kalau kartu kredit itu kita sudah kena denda, kena bunga 3%, 3-4% di situ. Jadi dalam transaksi yang seolah-olah tidak ada penambahan nilai, tidak ada pertambahan nilai atau kelebihan pembayaran dari nilai pokok, tetapi di akadnya itu ada akad kalau telat dikenakan denda. Misalnya itu sudah termasuk akad riba. Itu sudah termasuk akad yang batil ya dalam Islam. Mungkin itu, atau ada akad yang lain boleh Ibu sampaikan biar kita kaji di sini permasalahannya. Ya. Semacam itu aja tadi.
penambahan Bu Ade mungkin asuransi ya. Nah, Oh asuransi. iya, asuransi. Asuransi itu Goro tadi ya, judi. Kenapa? Kalau asuransi itu kita eh, menangnya itu di saat di saat kena musibah ya, saat masuk rumah sakit atau di saat kita meninggal kalau asuransi ya. Nah, kita bayar setiap ini. Jadi di situ ada akad judi dan uang pertanggungan yang kita terima itu biasanya lebih besar dari polis yang kita bayarkan. Nah, di situ juga ada riba di situ. Itu kalau asuransi. Tapi asuransi kalau dari produk bank itu biasanya terkait terhadap pinjaman ya, terkait terhadap pinjaman. Misalnya Ibu KPR dari bank lalu ditawarkan asuransi kebakaran misalnya atau asuransi jiwa atau kredit-kredit yang lain itu ditawarkan karena beberapa bank konvensional mereka memiliki asuransi tersendiri gitu. Jadi untuk mengcover kalau terjadi sesuatu kepada nasabah. Nah, asuransi itu kita yang bayar tetapi mereka melindungi aset banknya, Bu. Bukan melindungi kita gitu. Jadi seolah-olah kalau terjadi apa-apa sama kita, banknya nggak rugi. Tapi kita yang bayar polisnya, Bu. Dan itu bayar polisnya luar biasa. Makanya ada akad judi di situ ya. Asuransi. Ya mungkin itu Bu Jawahar. Ibu Ya Cut. Bu, sedikit lagi Bu. Kalau ASN ini Ya. kan ada asuransi juga seperti BPJS kan. Nah, Ah, itu iya. bagaimana? Itu kan otomatis kan setiap ASN itu kan langsung otomatis jadi anggota BPJS. Nah, itu bagaimana kalau kita memanfaatkan BPJS? Ya, Ya, mungkin ini Bu Fitri ya terkait tentang ASN. Tafadhol Bu Fitri. BPJS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau BPJS ASN itu dikategorikan boleh, Bu. Karena saya kan dulu di bagian penganggaran, ya kan, Bu. Mm-mm. BPJS ASN itu dianggarkan di luar dari gaji, Bu. Dalam artian di sini, pemerintah itu sebenarnya berkewajiban menanggung kesehatan gratis untuk rakyatnya. Jadi BPJS ASN itu kan di luar dari tanggungan gaji. Jadi Mm. itu ibu boleh pakai karena itu yang sebenarnya. Ya, Hmm. baik. Pemerintah menjamin kesehatan untuk rakyatnya. Nah, karena Ya, ibu itu apa namanya salah satu rakyat pemerintah juga ya kan Bu, apalagi Bu seorang guru ya kan, memang sudah kewajiban pemerintah untuk menanggung kesehatan gratis untuk rakyatnya ya kan Bu. ya. Jadi kemungkinan kalau dalam penganggaran ibu merasa kalau itu dipotong gaji ya, padahal tidak Bu. Kalau Ya. dalam penganggaran saat dari semenjak Askes berubah namanya menjadi BPJS, itu penganggarannya dianggarkan di luar dari gaji, tidak Iya, dipotong Bu. gaji. Terus Kalau sedikit di mau luar menambahkan, ASN, Bu, untuk yang mandiri, kalau kalau di yang luar, BPJS mandiri, kalau itu baru yang nggak boleh Bu, hmm, itu nggak boleh, ya kan Bu. Terus hmm, sedikit mau menambahkan, ya kan Bu, namanya riba itu kan artinya tambahan. Jadi saya sarankan Ibu eh, namanya masuk gaji pasti kan ada langsung nambah bunga, ya kan Bu. ya, Jadi saya sarankan kalau di bank yang Ibu sebutkan tadi itu ada namanya akad wadiah. Akad ya, wadiah ini tidak ada bunga, Bu. ya, Jadi supaya Ibu terhindar dari riba, ya kan, Ibu ganti nomor rekening gajinya pakai rekening yang akad wadiah. hmm, Terus kalau tadi yang namanya transfer, ya kan Bu, itu boleh ya, Bu, Bu. karena itu jasa, gitu. Ada lagi Bu? Baik, terima kasih, Bu. Ya, tadi BPJS ya, Bu Ani ya, BPJS Mandiri. Mungkin Bu Ade Rizka menambahkan sedikit, boleh? Ini BPJS Mandiri ya. Ya sudah dijelaskan tadi saya sama Bu Hmm. Fitri, BPJS Mandiri itu yang tidak boleh. Itu Mm-mm. sama dengan asuransi.
Ya Bu ya, sama dengan asuransi. Jadi bahkan apa namanya ya, pemerintah mengambil bahasa lain seperti subsidi silang, seolah-olah seperti itu ta'awun, bahwa itu tolong menolongnya kita terhadap masyarakat yang kurang mampu gitu ya, atau masyarakat yang memang menderita penyakit yang parah misalnya. Tapi tetap di situ ada judi Bu, ada judi. Maksudnya eh, kalau dikatakan ya kita bayar terus gitu ya, kita bisa menerima manfaatnya saat kita sakit. Padahal kalau rakyat sakit itu adalah tanggung jawab dari penguasa, dari pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi rakyatnya. Nah, kalau dalam sistem Islam Bu, di Daulah Islam dulu, pendidikan, kesehatan itu gratis untuk rakyat. Jadi kalau misalnya mandiri nggak usah Bu, nggak usah pandai-pandaian istilahnya ya, nggak usah pandai-pandaian. Jadi masalah nanti kita sakit, kadang-kadang pemikiran masyarakat gitu ya. Nanti sakit, kalau misalnya sakit parah gimana? Kalau pas nggak ada uang gitu. Tapi kalau ada BPJS kan nanti gratis gitu ya. Itu kita sudah mendahului Orang-orang yang takdirnya melampaui Allah. batas ya, orang-orang yang melampaui batas ya. Iya, melampaui batas. Maksudnya kita sudah mendahului takdirnya Allah. Dulu Bu, saya gini ya, saya ceritakan sedikit pengalaman saya dengan asuransi. Nah, jadi anak saya yang nomor 3 itu saya masukkan asuransi dulu, asuransi beasiswa ya, asuransi pendidikan. Lalu ditawarkan untuk penambahan asuransi kesehatan untuk dia. Nah, di tahun ketiga setelah saya membayar asuransinya, saya berpikir gini, saya bayar ada tambahan 100, entah 100 berapa ribu lah, sekitar 100 ribuan untuk asuransi kesehatan ini. Saya udah bayar 3 tahun nih, tapi nggak pernah dimanfaatkan. Kayaknya kok rugi kali, karena biasanya sistem asuransi kesehatan kalau nggak kita manfaatkan, kita rugi Bu. Uang pertanggungannya pun nanti setelah 15 tahun atau 10 tahun pembayaran polis, itu yang kita terima itu sedikit gitu ya. Jadi seolah-olah kitanya sendiri ingin memanfaatkan itu, seolah-olah mendoakan supaya anak kita sakit kan gitu ya. Kayaknya rugi kali, udah 3 tahun 36 bulan kali 100 ribu sekian kan gitu, itu udah 3 juta, hampir 4 juta yang dikeluarkan. Sementara anak saya sehat nih, nggak ada opnam, nggak ada masuk rumah sakit, rasanya kok rugi gitu. Akhirnya Bu, di umur dia 4 tahun dia sakit tipes. Dia masuk rumah sakit opnam selama seminggu, kurang lebih 6 hari atau 7 hari saya lupa. Dan itu terjadi berulang kali. Dari mulai dia umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Karena tipes ini ternyata penyakitnya kambuhan. Jadi di situ saya merasa tenang. Kok merasa tenang ya anak sakit gitu ya. Saya merasa tenang karena saya pikir gini, oh nggak sia-sia nih saya bayar asuransi kesehatan untuk anak ini kan gitu. Jadi setelah hijrah saya tahu asuransi itu haram gitu ya. Saya tutup tuh asuransi. Semua asuransi kami tutup. Kami pergi ke Prudensial, kami pergi ke Aksa semana untuk menuntut asuransi itu tadi. Dan alhamdulillah Bu, sejak asuransi itu ditutup di tahun 2019 kami tutup karena situ awal hijrah. Anak saya yang tadi punya penyakit tipes nih Bu, sampai sekarang umur dia sudah 17 tahun, dia sehat walafiat. Dia tidak sakit Bu, nggak masuk rumah sakit lagi, tipesnya nggak kambuh lagi, alhamdulillah. Jadi itu ya Bu ya. Jadi apa ya, kita mendahului takdirnya Allah gitu, dan seolah-olah kita berprasangka buruk terhadap Allah gitu ya. Kita memasukkan dia ke asuransi kesehatan seolah-olah memang kita berprasangka bahwa nanti suatu saat Allah akan memberikan penyakit sama dia kan gitu. Padahal kalau kata Allah, aku seperti prasangka hambaku. Katanya Dan seperti ini itu. mau Jadi lagi seolah-olah sudah ada yang menjamin kalau udah ada asuransi kan gitu nah, ya. jadi Oh nanti kalau sakit kita ada jaminan menafikan ini, kalau fungsi apa Allah ada bahwa jaminan Allah, ini. bahwa Allah lah yang
memberikan rezeki, bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan itu tadi. Kenapa kita menggantungkan diri terhadap perusahaan-perusahaan asuransi itu tadi, termasuk BPJS, Jadi itu termasuk asuransi juga, dan di situ ada riba, ada judi juga ya. Istilahnya ada untung-untungan. Menangnya asuransi ini kita tuh nggak pernah menang, Bu. Menangnya kita saat kita sakit, saat kita menderita, dan saat kita mati. Kalau kita mati pun kita nggak menikmati, yang menikmati adalah ahli Ahli waris kan waris. gitu ya. Berarti Jadi kalau kesimpulan misalnya gini Bu ya, kalau kita di ASN karena memang itu hak kita terima. Kalau ada anak-anak ya, kita yang masih umum dia, udah bebaskan aja, nggak usah dia masuk gitu ya Bu ya. Ya. sama juga dengan fasilitas kesehatan yang lain yang tidak berbayar. Misalnya Puskesmas ya, fasilitas kesehatan masyarakat, atau berobat gratis ke puskesmas dengan hanya bawa KTP. Itu memang hak kita, Bu. Jangan takut. Maksudnya jangan merasa bahwa itu termasuk akad yang batil dalam Islam. Tidak, karena memang itu tanggung jawab dari roin, pemerintah. Pemerintah itu tugasnya mengurusi rakyatnya, termasuk kesehatan rakyat itu tadi, pendidikan rakyatnya, kesehatan rakyatnya itu memang ditanggung, wajib ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak apa-apa kalau kita memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memang itu kita tidak diharuskan membayar per bulannya gitu ya, seperti BPJS tadi. Mungkin itu Afwan Bu, jawabannya. Terima kasih Bu. Afwan Bu, boleh nanya sedikit Ya, Bu, nyambung silakan, ke Mbak. masalah ini. Ya, silakan Kalau Bu Ani. ya, kalau misalnya begini ya kita tidak berniat mendahului Allah nih lillahi ta'ala ya Bu ya. Tapi kan kalau tidak ada BPJS atau apalah namanya yang kita bayarkan tadi, zaman sekarang ini kan kalau misalnya melahirkan gitu kan banyak sesar gitu ya Bu ya. Nah itu kan biayanya bukan murah gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Ya bukan kita menjengkali rezeki ya, kita Ya. tahu misalnya kondisi anak kita ini kan kerjanya juga masih, kalaupun guru honor gitu kan, tiba-tiba nanti kalau darullahnya karena yang pertama kemarin lahir menantu itu sudah sesar kan gitu. Berikutnya lagi kan itu Bu, mikirkan biayanya itu gimana, mohon solusinya Bu. Ya, Ya, jadi mungkin gini Bu Ani ya, kemarin ada juga kawan kita, dia juga tidak memakai BPJS, tetapi mungkin ada fasilitas dari pemerintah yang disebutkan tadi sama Bu Ade ya. Fasilitas mungkin cukup membawa KTP saja. fasilitas Puskesmas. kesehatan masyarakat, Nah, iya. jadi berlaku Bu Ani, dan alhamdulillah teman kami, nah namanya Bu Ade juga, ya dia dari Medan juga. Nah, itu melahirkan sesar tanpa ada biaya sedikit pun. Nah, ya Bu Ade Rizka mungkin boleh dijelaskan sedikit terkait tentang Vaskesmas tadi ya. Ya Bu, jadi memang ada yang disebut Vaskesmas itu tadi ya, fasilitas kesehatan masyarakat itu untuk masyarakat yang kurang mampu sih, kalau di persyaratannya seperti itu. Jadi memang ada beberapa surat yang harus kita urus ke kelurahan, misalnya surat keterangan kurang mampu itu tadi Bu, bahwa kita keluarga yang kurang mampu, dan itu nanti dari kelurahan Bu ininya akan mengajukan rekomendasi untuk diberikan kartu Puskesmas itu tadi. Jadi bisa berobat mau melahirkan atau apa tanpa harus bayar, dan tanpa harus bayar bulanan seperti BPJS. Nanti itu coba diurus aja Bu seperti itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya saya mampu Bu Ade gitu ya kan, nanti ngurus surat keterangan nggak mampunya ke kelurahan atau ke kecamatan nanti nggak diterima karena dilihat ternyata keluarga mampu kan gitu ya. Ya Ibu, kita serahkan sama Allah Bu. Apapun misalnya melahirkan operasi sesar atau normal itu sudah termasuk takdirnya Allah. Kalau memang benar-benar tidak bisa melahirkan secara normal, secara sesar. Tapi yakin Bu, rezeki itu berasal dari Allah. Allah yang sudah mengatur. Jangan takut rugi gitu ya. Kan bagus bayar BPJS. Lah saya dulu Bu gitu juga melahirkan anak yang keempat itu kan tahun 2017. Itu saya belum hijrah Bu. Jadi waktu itu tunggakan BPJS saya ada. Jadi saya bilang sama suami,
dibayarlah tunggakan BPJS itu supaya nanti melahirkan bisa gratis kan gitu ya. Padahal kita bayar kan, bukan gratis ya. Dengan membayar BPJS tiap bulan, kalau dikalikan Bu, dikalikan berapa tahun? Ya, ini sesarnya cuma sekali Bu, mungkin ya. Sekali ini atau berapa tahun sekali, tetapi membayar BPJS-nya sebulannya berapa? 60.000 atau 25.000, saya nggak tahu sekarang BPJS berapa. Dikalikan aja berapa tahun itu gitu. Itu sudah bisa membayar biaya operasi sesar. Dan apalagi kalau misalnya anggaplah nggak bisa dapat Vaskesmas tadi ya Bu ya, Jamkesmas ya, Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Nah, nggak bisa dapat itu karena nggak bisa ngurus surat keterangan kurang mampu dari kelurahan atau kecamatan. Ya, kita pasrahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita mohon pada Allah diberi kemudahan, diberi uh, kelancaran rezeki gitu ya. Karena memang rezeki itu Allah yang atur Bu. Semua makhluk hidup itu sudah diatur oleh Allah rezekinya. Apalagi ini bayi yang akan lahir, jadi nggak usah takut gitu ya. Daripada bayar BPJS nanti setelah melahirkan kan tetap mesti bayar BPJS. Padahal udah nggak akan melahirkan lagi mungkin ya, atau sudah 3 kali atau sudah 4 kali rencana untuk cukup gitu ya, nggak, atau umurnya sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan. Tapi BPJS-nya bayar terus sampai sampai usia lanjut. Ya ruginya kan rugi Bu, rugi kan. Kalau hitung-hitungan matematikanya, daripada bayar uang sesar, operasi sesar sekali, mungkin sekitar 4 atau 5 juta ya, dibandingkan bayar BPJS bertahun-tahun. Gitu. Nanti akhirnya rugi Bu. Dan di situ ada dosa, di situ ada dosa itu tadi, dosa ribanya ada di situ, judinya juga ada di situ. Soalnya kita tidak yakin akan kasih sayang Allah, akan rizki minallah gitu. Ya. Gitu. Jadi harus ya ibu sendiri kalau memang ternyata ya, kalau memang kondisi Afwan, kondisi anak ibu mungkin memang kurang mampu, ya urus saja. Nanti minta Jamkesmas itu tadi, Jaminan Kesehatan Masyarakat, surat ada kartunya dulu ya, supaya bisa melahirkan gratis tanpa harus membayar BPJS tiap bulan. Nah, tapi kalau kira-kira mampu, ya nggak usah Bu, ya serahkan aja sama Allah, bermohon aja sama Allah supaya dilancarkan, dimudahkan, dan diberi kelancaran rezeki supaya bisa yaitu tadi membayar biaya operasi. Tapi ya itulah yang bisa saya sarankan. Kalau hitung-hitungan matematikanya tetap rugi Bu bayar BPJS, benar, tetap rugi bayar BPJS. Ya seperti saya dulu, terakhir saya berpikir gini, lah ya saya hitung-hitung kan Bu, gara-gara mau melahirkan gratis ya, anak yang keempat ini terakhir sampai tahun 2020 ya, 2019 atau 2020, saya bayar BPJS-nya sekitar 30 juta. Cicilannya saya hitung itu sekitar 30 juta Bu. Jadi kan rugi ya. Ternyata rugi Bu bayar BPJS. Gak usah bergantung kepada BPJS. Itu sih saran Ya, saya. baik. Jadi pada malam hari ini BPJS ya ininya ya. Topik trending topiknya ya. Ya, jadi saya juga ada pengalaman Bu Ani ya, Bu Cut ya, terkait tentang BPJS anak saya. Jadi masing-masing kita ini mempunyai apa namanya cerita masing-masing terkait tentang BPJS. Jadi memang betul yang Allah katakan itu ya, ketika kita memang sudah ingin hijrah ya, atau hijrah meniatkan mengazamkan hijrah kepada Allah secara kafah ya, secara seutuhnya, maka Allah itu akan memudahkan segalanya, Bu. Dan itu harus hakul yakin ya. Nah, Masya Allah. Jadi kita semua yang di sini ya, pemateri 1, pemateri 2, termasuk saya dan kawan-kawan yang di komunitas Sohib itu, itulah kami itu saling menguatkan ya. Karena memang satu perjuangan juga ya untuk melunas hutang gitu ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan, bagi ibu-ibu yang di sini, ya maupun yang di grup yang ingin bergabung di Sohib ya, di komunitas Sohib, silahkan. Jadi komunitas ini bukan untuk melunaskan hutang ya, bukan untuk meminjamkan uang ya. Tetapi di sini kita ini mencari pertolongan Allah bagaimana caranya. Nah, jadi kalau untuk kita ingin hijrah ya dengan pertolongan Allah itu dengan ilmu, majelis ilmu. Makanya kita setiap pekannya ada
berbeda-beda materi yang kita pelajari. Tetapi ada juga yang intens ya, lebih intens terkait tentang bagaimana menguatkan akidah ya, akidah agar tidak mudah untuk melakukan kemaksiatan ya, yaitu tentang riba ya, terkait tentang riba. Mungkin itu saja ya di sesi kedua ini berhubung waktu kita sudah lewat akad ya. Nah, jadi untuk penutup ya, sedih ketika melihat sahabat ya sangat santun, tekun beribadah kepada Allah ya, senantiasa mengingatkan dan mengajak kebaikan. Apakah Al-Quran kita beda, ibu-ibu? Nah, tetapi ketika kawan-kawan kita ini yang beribadah, sholatnya bagus ya, sholatnya sunnah, sholat sunnahnya, melaksanakan sholat sunnah, tahajud, sedekahnya gitu, umroh bolak-balik, haji. Nah, tetapi ketika dia diingatkan dengan masalah riba, dia selalu menghindar mencari pembenaran. Nah, contohnya babi itu kan hukumnya haram. Nah, riba itu juga haram. Nah, jadi harus kita berpikir ya, Allah memberikan akal untuk berpikir. Jadi, life is choice. Jadi, ibu-ibu yang hari ini ingin segera melunaskan hutang tanpa riba, boleh segera berlangsung menghubungi kami ya, bergabung kepada kami. Insya Allah dengan proses, nah kita bina. Nah, jadi di sini ada pembinaan ibu-ibu ya, pembinaan bagaimana sampai nanti ibu-ibu itu lunas hutang. Jadi saya di rumah juga ada pembinaan ya ibu-ibu ya. Kalau saya rumahnya di Sunggal, dekat Kampung Lalang ya Bu. Nah, kemarin saya ada pembinaan ibu-ibu kredit tanpa agunan. Nah, jadi ini beliau ini terkait tentang dana talangan haji. Nah, dana talangan haji ini dikoordinir oleh leasing. Nah, leasing namanya titik-titik grup. Nah, gitu. Ketika dia menerima pemahaman tentang riba terkait dana talangan haji itu, saya jelaskan dan alhamdulillah beliau langsung membatalkan dan mengundurkan diri. Nah, itu dia ya. Jadi ini masih tahap tahap pembatalan ya. Dan alhamdulillah sudah di ACC, Bu. Nah, itulah dia tadi. Jadi kalau kita memang segera ingin keluar dari jeratan hutang, ya Allah pasti mudahkan dengan cara apapun itu. Nah, ya. Baik, Ibu-ibu, mungkin Bu Ade closing statement sedikit untuk motivasi kawan-kawan di sini dan Bu Fitri boleh closing statement. Tafadhol. Ya, Bu Fitri. Ya, sedikit sedikit ya Ibu-ibu ya. Bahwa kita umat muslim, hambanya Allah itu bukan hanya diciptakan Allah dan dibiarkan Allah begitu saja dan membuat peraturan sendiri. Tetapi Allah sudah menyertakan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan peraturan-peraturan yang sangat komplit. Peraturan yang harus kita jalanin mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, mulai kita bangun rumah tangga sampai bangun negara, itu sudah ada aturan yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau misalnya itu saya baru dapat ya ada kata-kata yang cukup menarik yang di-share sama teman anggota Sohib juga. Kalau ada perkataan bahwa hanya donatur yang boleh mengatur gitu ya. Lalu Allah itu sedonatur apa kepada hambanya? Lalu mengapa kita tidak mau mengikut aturan yang telah dibuat Allah? Jadi untuk dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan pernah takut untuk melaksanakan seluruh syariat Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, dan jangan pernah merasa kalau kita tidak mengambil riba bahwa kita tidak akan punya apa-apa. Kami sudah membuktikannya, Ibu. Dengan meninggalkan riba, Allah memberikan banyak keberkahan. Maka ibu-ibu yang ada di sini yang ingin meninggalkan riba, yang ingin hijrah menjalankan syariat Islam secara kafah, mari bergabung bersama kami di komunitas Sohib Solusi Hidup Berkah. Mungkin itu ya ibu-ibu ya. Jadi di sini kami hanya mengajak ibu-ibu untuk tetap taat dan patuh terhadap Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu saja Ya. Bu Tri. Mungkin
closing statementnya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya, kepada Bu Fitriani, boleh closing statement. Alhamdulillah. Sedikit aja ya. Surgamu pilihannya ada di tanganmu. Caranya mudah kok. Cukup tinggalkan larangan Allah, jalankan perintahnya. Cuman itu aja. Nggak ada yang lain. Tapi kita harus tahu tuh gimana caranya. Yang mana yang perintah, yang mana yang larangannya. Gimana caranya supaya tahu? Yuk ngaji di Sohib. Itu aja. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Iya, jadi dua pemateri ini kan ada closing statement, saya pun ada dong ya. Nggak mau kalah ya. Nah, jadi kalau saya jangan malu terlihat miskin, ya. Malulah ketika kita pura-pura kaya padahal dari hutang riba. Malu nih yang ada riba. Nah, segera hijrah ya. Nah, baik, alhamdulillah pada malam hari ini Masya Allah ya, bincang-bincang kita ini sangat hidup sekali ya. Nah, alhamdulillah banyak respon-respon dari sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat sesurga ini ya. Nah, jadi mulai sekarang ibu-ibu pilihlah teman-teman solihanya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh kepada ketaatan kita kepada Allah juga ya, salah satunya. Nah, baik bagi ibu-ibu yang ingin bergabung boleh japri saya yang ingin mau ikut intensif ya, program intensif pembinaan. Bu Tri, saya mau ikut dong pembinaan intensif secara online. Boleh, silahkan ya, silahkan. Nah, bagaimana sih caranya walaupun via online, walaupun saya jauh nih dari Pulau Sumatera, saya ada di Pulau Jawa, saya mau ikut intensifnya untuk segera lunas hutang, boleh. Nah, silahkan untuk menghubungi kami sebagai pengurus di komunitas Sohib ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada para ukti-ukti ya, pemateri satu Bu Ade Rizka Medan ya. Jazakillah ya Bu Ade, semoga Allah mudahkan segala urusan Bu Ade, dibanyakan rezekinya ya, disehatkan keluarga ya Bu. Nah, dan kepada Bu Fitriani juga jazakillah kepada Bu Fitri ya, semoga Allah sehatkan Ibu Fitri dan sekeluarga, dibanyakan rezekinya ya, ya semua ya Allah, dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kepada ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini Allah catat ini nama-nama kita ini Bu, ini ya dicatat sama malaikat, malaikat yang khusus untuk menemukan majelis ilmu ini ya. Allah catat nama-nama kita dan ini nama-nama ini akan dilaporkan ke Allah. Nah, akan diberikan keberkahan yaitu ziyadatul khair ya, penambahan keberkahan ini ya. Nah, semoga menjadi amal ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ibu-ibu, saya selaku MC mohon maaf ketika saya ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ibu semua.